Ya, tak enak dengan Indonesia dan patuhi aturan yang ada. FIFA tolak permintaan Bahrain, ngotot langsung dicoret. Berita selanjutnya, inilah 3 kekuatan timnas Indonesia yang bisa menjadi modal untuk mengimbangi Jepang. Siapkan neraka di GBK. Ya, simak lengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA kemungkinan besar menolak permintaan Bahrain yang tidak mau bermain di Indonesia. Setidaknya ada 2 alasan yang memperkuat FIFA untuk menolak permintaan Bahrain. Biasanya, sebuah pertandingan digelar di tempat netral jika lokasi pertandingan utama tengah dilanda oleh konflik. Ambil contoh Palestina yang sedang diserbu Zionis Israel. Ya, FIFA juga berkaca dari keputusan mereka sebelumnya. Di tahun 1957, FIFA mencoret timnas Indonesia dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Keputusan itu diambil FIFA karena PSSI meminta laga melawan Israel atau kandang tandang digelar di tempat netral. Apa yang disampaikan PSSI saat ini sama persis dengan yang diminta BFA, yakni menggelar laga di tempat yang netral. Karena itulah FIFA berpegang teguh kepada aturan yang dimiliki. Jika Bahrain tetap ngotot enggan bermain di Indonesia, maka FIFA akan mencoret mereka dari lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Menpora RI Dito Aryo Tejo mengatakan timnas Indonesia bisa menang WO atau walkover jika timnas Bahrain tetap menolak bermain di Jakarta, sebab mereka wajib mematuhi ketentuan yang ada. Dito mengatakan ketetapan laga ini akan ditentukan oleh AFC. Jika laga tersebut tetap akan berlangsung di Jakarta, maka Bahrain harus mematuhi aturan yang ada. Oh, kalau itu kayaknya sudah suatu kepastian ya. Kalau mereka sampai bikin alasan, harusnya kan kita mendapatkan menang WO-nya, kata Dito. Ya, politisi Partai Golkar itu mengatakan pemerintah Indonesia akan menjamin keamanan Bahrain selama berada di Jakarta, sebab hal itu sebuah keharusan yang diberikan oleh tuan rumah kepada tamunya. Oh ya pastilah, jangan. Itu menurut saya bisa-bisaan Bahrain saja. Dan kemarin Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sedikit memberikan reaksi dan sudah melibatkan saya. Keamanan di Indonesia juga sudah sangat terjamin, kata pria berusia 34 tahun itu. Dito memastikan keseriusan pemerintahan Indonesia dalam menjamin keamanan tidak perlu diragukan lagi. Hal itu bisa dilihat dari kesuksesan menggelar Piala Dunia U17 2023 dan ajang-ajang internasional lainnya di Indonesia. Kan kita lihat tuh bagaimana kita menyelenggarakan selama ini Piala Dunia U17 dan juga pertandingan-pertandingan timnas kita yang dimana hari ini saat ini sangat sudah family friendly. Jadi nggak ada alasan dengan keamanan di Indonesia. Pungkas Dito. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, timnas Jepang boleh-boleh saja datang ke Stadion Tamagelora Bung Karno Jakarta dengan membusungkan dada. Tapi percayalah, Stadion Keramat ini akan menjadi neraka bagi para samurai biru. Ya, timnas Indonesia sudah melupakan kekalahannya dari China dan kini bertekad menjadikan Jepang sebagai pelampiasan. Jepang memang bukan tim yang gampang dirubuhkan, tapi dalam laga matchday 5 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang rencananya akan dilangsungkan pada 15 November nanti adalah sangat tepat bagi skuad Garuda untuk mengutip ucapan Sir Alex Ferguson, I don't like losing. Ya, tak ada yang menyukai kekalahan, terlebih bagi pasukan Sinteyong yang bertekad menembus Piala Dunia 2026 meski jalan ke sana tak mudah dan banyak aral. Oleh karena itulah, kekalahan 1-2 dari China menjadi pelejut semangat bagi JITSES jelang bentrok kontra Jepang yang di atas kertas jauh lebih dijagokan. Jepang dengan 10 poin berdiri angkuh di puncak klasmen grup C. Pasukan Hajime Moriyasu tidak terkalahkan dalam 4 laga. Ya, selain langganan Piala Dunia, setidaknya dalam 7 edisi beruntun sejak tahun 1998, 4 diantaranya mampu merangsek ke babak 16 besar. Jepang tentunya mendatangkan kengerian bagi JITSES dan kolega. Tapi Jepang harus waspada dengan tingkat tinggi karena timnas Indonesia sudah bersumpah akan bertarung habis-habisan dan menjadikan duel nanti layaknya partai final. Kami akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk pertandingan berikutnya, kata Sinteyong. Ya, sejarah sendiri mencatat Indonesia dan Jepang sudah saling tikam sebanyak 16 kali
Dan itu tersaji sejak tahun 1954. Negara Sakura masih bisa lebih superior dengan 9 kemenangan, 5 kali kalah dan 2 laga lainnya berakhir imbang. Jepang memang lebih difavoritkan, tapi Ayase Ueda dan kawan-kawan harus hati-hati karena mereka sejatinya akan masuk ke sangkar Garuda yang tengah terluka dan siap mengamuk dengan cakarnya yang mematikan. Ya, selain itu setidaknya ada 3 kekuatan mahadahsyat lainnya yang bakal menghancurkan Jepang. Apa saja itu? Yang pertama, supporter. Ya, bisa dipastikan ribuan pendukung setia akan menyerbu Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dukungan langsung kepada tim kesayangan akan menjadi tekanan sekaligus teror bagi anak-anak Jepang. Dan bukan rahasia lagi, semangat dan kekuatan JHSCS akan berlipat ganda setiap kali melakoni laga di kandang sendiri. Ya, kehadiran supporter serta aura mistis Stadion Gelora Bung Karno seperti memberikan kekuatan supranatural. Pada laga melawan Australia misalnya, Socceroos sama sekali tak berdaya dan harus puas bermain imbang tanpa gol satupun. Sepulangnya dari Senayan, Graham Elno dipecat sebagai pelatih. Yang kedua adalah naturalisasi baru. Ya, tak berhenti sampai di Eleanor Render dan Miss Victor Hilgers. PSSI rencananya akan menaturalisasi pemain keturunan lainnya dan satu di antaranya yang paling santer diwartakan adalah Kevin Dix. Ya, Kevin Dix, pemain bertahan yang kini merumput bersama raksasa Denmark Copenhagen, diharapkan bisa diturunkan ketika menantang Jepang pada 15 November mendatang. Selain Kevin Dix, PSSI juga sudah mengantongi sejumlah nama pemain keturunan yang juga akan segera dinaturalisasi. Tak menutup kemungkinan juga striker muda potensial Indonesia Jens Revan akan dipanggil ke tim senior guna menambah opsi di lini depan. Ya, jeda istirahat yang cukup, itulah yang nomor 3. Pasca kekalahan dari China, tim pelatih langsung melakukan evaluasi di semua lini. PSSI via Ketua Umumnya Erick Thohir juga sudah melakukan komunikasi dengan tim pelatih yang kepala Sinteyongnya terkait apa saja yang harus diantisipasi jelang bentrok kontra Jepang. Ya, mengingat tentang waktu yang cukup panjang, Sinteyong punya kesempatan banyak untuk mempersiapkan timnya, termasuk mempelajari kekuatan dan kelemahan Jepang, termasuk ketika Samurai Biru ditahan imbang 1-1 oleh Australia di laga terakhir. Ya, duel melawan Australia merupakan anti klimaks bagi Jepang yang pada 3 laga sebelumnya menang atas Arab Saudi, China, dan juga Bahrain. Di hadapan Australia, penyerang-penyerang Jepang sama sekali tak mampu mencetak gol. Sebiji gol yang mereka peroleh berasal dari gol bunuh diri pemain Australia Cameron Burgess. Nah, jadi jelas ya, skuad Garuda masih punya asa untuk menghancurkan Jepang dan bisa, pasti bisa.